Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Annyeong super friends. Wah, alhamdulillah ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Iya, Alhamdulillah. nggak apa. Baik. Alhamdulillah ya. Semoga yang eh, badannya sehat itu tetap semangat untuk ngerjain kegiatannya, dan yang diuji sakit itu ya tetap bersabar gitu ya. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kesembuhan secepatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung buka aja ya agenda kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sofri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi nih ya di hari Selasa sore ini di segmen Journey with Quran. Dan sore hari ini itu kita bakal mentadaburi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang keempat sampai dengan 7 bersama dengan Kak Lila. Insya Allah ini episode yang ketiga, dan episode 1-2-nya itu bisa teman-teman dengerin di GC ini, ada rekamannya gitu. Jadi Kak Lila juga udah di sini, jadi kita sapa dulu nih Kak Lila. Assalamualaikum Kak Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak E. Alhamdulillah, gimana Kak Lila kabarnya? Alhamdulillah, ini agak betil dikit, batuk pilek sedikit, tapi insya Allah semoga lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Syafakilah ya Kak. Semangat Iya, semangat. makasih. Masya Allah. Amin. Nah, kita langsung aja apa gimana Kak? Kak Lilanya Oke, udah siap? siap. Sip. Oh, iya. Sip, silakan Kak. Oke, aku share screen ya. Suaraku aman? Alhamdulillah aman Kak. Oke, PPT-nya juga udah kelihatan ya? Ya, sip. Oke, aman. Oke, sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Benar tadi kata Mbak E juga di Selasa sore ini, insya Allah kita lanjutin pembahasan kita di Al-Baqarah ayat 4-7. Kemarin kita juga sebenarnya udah ayat 3 dan 4 itu kita bedah, ya bukan bedah juga ya, cuma ternyata banyak hal yang uh, bisa kita ambil ibrohnya dan kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di ayat yang selanjutnya ini akan lebih banyak kita menelisik historical. Jadi bagaimana di zaman Rasulullah, terus juga bagaimana kehidupan kita sehari-hari juga itu ternyata banyak direfleksikan di ayat 4 sampai 7 ini. Al-Baqarah juga merupakan surah pembuka di Al-Qur'an yang masih awal banget di depan gitu ya. Jadi benar-benar diberi ini sebuah panduan untuk hidup kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bahas 4 sampai 7. Seperti yang kita udah bahas kemarin, ayat 4 ini adalah lebih menekankan kepada bahwa kita harus percaya kepada hal yang gaib gitu ya, tidak hanya kita percaya kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul dan hari akhir gitu ya, tapi juga bagaimana itu benar-benar kita implementasikan di kehidupan kita, selalu kita ngerasa Allah melihat. Kalau malas-malesan gitu, kalau kita lagi futur, kita merasakan kehadiran yang gaib ini dalam kehidupan kita. Nah, itu di ayat 4. Ayat kelimanya
ini juga menjelaskan bahwa jenis orang atau muttaqin atau orang yang bertakwa itu yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, Injil dan Taurat, Zabur juga beberapa. Maksudnya itu juga kitab yang diturunkan oleh Allah, tapi memang Quran adalah penyempurna dari segalanya. Nah, kalau kita lihat di ayat 5 tadi itu, secara eh, ayat, ayatnya itu mengatakan intinya adalah dan bagi engkau yang beriman atau mempercayai kepada Quran yang diturunkan kepadamu, kitab-kitab sebelum yang diturunkan sebelum Al-Quran dan kepada hari akhir. Jadi ada 3 komponen nih bahwa kita harus mempercayai Al-Quran, beriman pada Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan hari akhir. Nah, 3 komponen ini ya. Sebenarnya secara kronologis atau historis ya, secara historis, kan duluan turun nih yang kitab sebelum Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur. Nah, ini kan turun sebelum Al-Quran. Baru Al-Qurannya turun. Baru setelah itu settingnya ke masa depan, yaitu hari akhir. Jadi settingnya itu sebenarnya secara historis adalah di masa lampau, yaitu kitab sebelum Al-Quran, di masa kini, yaitu Al-Quran untuk kita, lalu ke masa depan, akhirat. Itu secara kronologis. Tapi di Al-Quran, di ayat yang kelima ini Al-Baqarah, justru uh, Qurannya dimention pertama gitu. Yang diturunkan kepadamu Al-Quran dan yang diturunkan sebelum Al-Quran, jadi kitab Taurat, Injil, baru settingnya ke masa depan, akhirat. Urutannya ya, nih urutannya berbeda nih ya, urutan di ayat Al-Quran. Allah menurunkan kalam Al-Quran ini itu nggak sembarang. Kalau ada urutan seperti ini, nah berarti ada maksud tertentu gitu. Nah, maksudnya gimana? Kenapa Al-Quran di-mention duluan? Padahal kan yang turun duluan adalah Taurat dan Injil. Nah, jadi kadang kalau misalnya gini, kita udah punya maklumat, mindset kita adalah eh, Taurat dan Injil. Pertama kita dapat itu. Habis itu datang Al-Quran nih. Pas kita lihat Al-Quran, kita compare dong gitu kan sama yang kita udah dapat Taurat dan Injil ini. Kita udah hafal misalnya Taurat dan Injil semuanya pokoknya udah kita pelajari udah full lah gitu. Terus pas kita compare dengan Al-Qur'an, di Al-Qur'an ini kan banyak menceritakan tentang akhirat. Tapi di Taurat dan Injil dengan banyak perubahan, dengan segala modifikasi, kita ngelihat loh kok di Taurat sama Injil nggak ada tentang akhirat, nggak ada tentang hari akhir. Oh, bedanya dengan Al-Quran dengan Taurat dan Injil ini ada modifikasi tambahan ya tentang akhirat. Jadi mindsetnya seperti itu. Kalau kita on default ibaratnya tuh awalannya adalah Taurat dan Injil. Kalau depannya mulainya adalah dari yang tadi kitab yang lain ini. Tapi Allah bilang bahwa berpeganglah duluan kepada Al-Quran, baru setelah kita itu pegang teguh Al-Qur'annya, baru kita lihat kitab lain. Nah, ini juga penting, maksudnya boleh untuk kita pelajari Bible gitu kan, atau Taurat, atau kitab lain boleh. Tapi kalau kita udah pegang si Al-Qur'an duluan, kita bakalan tahu mana yang benar, mana yang sudah dimodifikasi dari Bible itu, dari kitab-kitab lain itu. Karena kita akan shock banget loh di Bible itu misalnya cerita Nabi Nuh itu wah gimana ya kayak parah banget. Masa Nabi kayak begini sih kan banyak apa namanya banyak cerita-cerita Nabi di Bible gitu ya kitab Injil itu masa Nabi
membunuh, mabok-mabokan, kayak gitu cerita-ceritanya. Kalau kita udah tahu duluan dari Al-Quran, kita kan nggak akan percaya gitu kan, nggak mungkin lah kayak begitu, ini pasti hasil modifikasi, nggak mungkin seperti itu. Berarti kita tahu dan kita bisa bedakan. Tapi kalau yang duluan kita pegang adalah si Taurat, Injil, dan kitab lainnya, nanti jadi terbalik gitu. Makanya Allah di ayat kelima ini mention pertama adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini yang sebagai watcher, pengawas dari kitab-kitab lainnya. Dia yang mengawasi, dia yang mengoreksi. Kamu Taurat, kamu Bible, Injil, ini udah versi modifikasi banget, yang itu salah. Nanti pas kalau ada beberapa hal di Injil yang sejalan dengan Al-Quran, betul, berarti kamu betul boleh diterima. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi benar-benar kita pegangan pertama, on default pertamanya adalah Al-Quran. Baru secondary atau penambah, biasanya juga di kitab-kitab lain itu malah lebih jelas gitu kan, ada cerita-cerita yang lebih jelas, kita juga jadi tahu nama-nama orang apa namanya orang-orang lain gitu, kayak misalnya nama waktu itu siapa ya, di pemerintahannya Fir'aun kan ada nama-namanya tuh, itu sebenarnya dari kitab lain, Al-Quran nggak mention, itu dari kitab lain. Nah itu kita dapatkan informasi itu sebagai informasi secondary, Afwan, atau penunjang aja, dan itu harus sejalan dengan Al-Quran dulu. Nah baru dari situ kita bisa ke masa depan, kita bisa memproyeksikan hidup kita ke hari akhir tadi, dari 3 komponen itu. Nah, yang menarik juga, yuqinun, jadi di potongan yang tadi di akhir itu yakin. Nah, kalau bahasa Indonesianya yakin. Yakin ya, yakin ya, yakin. Yakin banget, yakin yakin nggak gitu kan, kadang gitu ya. Kalau saya yakin itu kayak belief, belief, tapi belief kan masih cuma percaya, percaya aja. Tapi kalau yakin, yakin banget nih, sepenuhnya yakin. Maksudnya gitu. Nah, yakin sepenuhnya itu benar-benar absolut dan penuh. Nah, maksudnya informasi mengenai akhirat itu sudah dipenuhi, sudah penuh, sudah semuanya diturunkan setelah di Al-Quran ini. Jadi pas dulu Taurat atau Injil itu memang dikasih tahu juga tentang akhirat gitu kan kepada Nabi Musa, tapi belum full nih. Itu aja yang belum full ini aja banyak diselewengkan, bahkan hilang. Ujung-ujungnya hilang kan, kayak cerita kita kemarin tuh. Malah jadi nggak ada sama sekali dimension di Bible ataupun di Taurat. Apalagi zaman sekarang ya, udah nggak ada gitu omongan tentang hari akhir itu. Nah, sedangkan di Al-Quran itu fokus sentralnya adalah benar-benar hari akhir. Jadi banyak banget informasi mengenai hari akhir di Al-Quran. Jadi perbedaannya adalah jadinya di agama lain, Kristen atau Yahudi atau yang lainnya itu, mereka tuh tidak jelas tentang what's next-nya. Setelah hidup tuh apa, mereka nggak jelas. Banyak banyak mereka tuh bilang ya nggak tahu ya, wallahu alam ya, nggak mungkin yang ngomongnya wallahu alam ya. Maksudnya mereka tuh kayak ya mungkin kita hanya hanya hidup sekali saja gitu, jadi YOLO gitu ya, you only live once. Jadi mereka nggak ada pikiran, dan mereka juga nggak ada informasi mengenai setelah ini apa. Ada yang bilang reinkarnasi, ada yang bilang kalau Yahudi itu katanya semua yang non Yahudi itu dimatikan gitu ya oleh Tuhan mereka gitu. Terus yang Yahudi dibangkitkan kembali, lalu bumi diberikan untuk kaum Yahudi itu ya, beda-beda gitu ceritanya, dan itu semua nggak ada kejelasan, nggak jelas. Terus juga banyak perdebatan, ada yang bilang tadi kan, ada yang reinkarnasi, ada yang bilang enggak, kita mati aja udah selesai, nggak ada apa-apa. Jadi disagreements, banyak debat, pertentangan mengenai itu di antara mereka. Sedangkan Islam di Al-Quran itu udah jelas.
banget, jelas-jelas, benar-benar jelas banget. Nggak ada pertentangan, nggak ada yang berdebat, dan kita ya maksudnya semua orang muslim, mau muslim KTP, mau muslim yang mukmin, yang bertakwa, itu semua agree, semuanya sepakat. Ada surga, ada neraka. Bukan muslim masuk neraka, muslim masuk surga, kalau misalnya ada dosa dicuci dulu di neraka, nanti baru masuk surganya di akhir gitu. Itu semua sudah sepakat dan sudah tahu tentang informasi itu. Deal breaker. Jadi perbedaan Islam dengan agama-agama lainnya yang paling masif atau yang paling besar adalah di bagian perbincangan mengenai hari akhir ini. Nah, maka dari itu banyak sebenarnya jadinya yang menyimpang gitu. Ada yang ngeklaim nabi gitu kan, ada yang bahkan Islam juga gitu ya, tapi mereka kayak bikin apa tuh sajak-sajak, syair-syair mirip-mirip dengan Al-Quran gitu kan, bahkan nggak mirip juga sih gitu. Terus ngeklaim ini adalah Qurannya mereka gitu. Terus banyak yang ngikut, pengikut-pengikutnya tuh banyak tuh di zaman setelah Rasulullah juga banyak. Nah, terus bagaimana Al-Quran ini memprotek atau menjaga keabsahannya sendiri? Nah, kan tadi kata-kata di ayat 5 itu, apa yang diturunkan kepadamu, berarti Al-Quran. Yang diturunkan sebelummu, sebelum Al-Quran berarti kitab Taurat dan Injil, dan kepada hari akhir. Gak ada kata-kata dan setelah, dan yang diturunkan setelah, gak ada kata-kata yang diturunkan setelah. Karena memang gak ada yang diturunkan setelah Al-Quran. Jadi dengan gak ada kata itu, dengan gak ada redaksi itu udah langsung menjawab. Semua orang kan kayak nanya, kamu yakin banget gak ada nabi setelah Rasulullah? Kok yakin banget? Emang beneran gak ada lagi kitab setelah Al-Quran? Kok yakin banget? Nih tinggal kasih aja Al-Baqarah ayat 5 selesai. Tuh baca sendiri gitu ya. Di situ jelas-jelas banget bahwa dikatakan memang gak ada setelah Al-Quran itu. Dan Rasulullah penutup terakhir. Jadi next thing-nya cuma tinggal akhirat aja. Nggak ada ruang untuk kitab-kitab lainnya atau nabi-nabi lainnya. Nah, itu juga di sini yang di-highlight adalah huda. Kemarin ya, huda, hadiah, gift atau hadiah. Nah, itu petunjuk. Bagi kita, hadiah yang terbaik itu adalah petunjuk dari Allah. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu yang benar-benar tadi yakin, yang akan mendapatkan petunjuk ultimate, truly, benar-benar, yang full benar-benar. Nah, siapa orang-orangnya yang tadi mendapat huda itu juga? Muflihun. Muflihun ini berasal dari kata falah, yang artinya petani, atau artinya yang tetap, yang stabil. Stabil ya, gimana ya? Stabil. Jadi muflihun itu kayak orang yang membuat dirinya untuk tetap melakukan sesuatu, stabil melakukan sesuatu. Misalnya dia sukses dan dia tetap sukses, dia selalu sukses. Jadi kalau petani itu kan dia bekerja tuh setiap hari gitu, bajak sawahnya, menuai benih, terus pokoknya itu sepanjang tahun. Nanti di akhir tahun, maaf, dia baru panen, panen besar, sukses ibaratnya. Uh, sorry maaf. Lalu memanen hasil dari taninya. Jadi maksudnya adalah kita harus seperti petani. Maksudnya kita harus banyak bekerja, banyak dan terus menerus gitu, stabil. Jadi Islam itu bukan cuma agama yang kayak ya udahlah gitu seadanya aja, kerja juga seadanya aja, ngapa-ngapain ya udah asal ikut ini udah kelar. Enggak, tapi kita tuh harus terus menerus dan banyak banyak kegiatan, banyak kerjaan memang
Karena itu yang nanti akan kita tuai, yang akan kita panen di akhirat. Bahkan belum sampai akhirat, di dunia juga kita udah banyak dikasih nikmat oleh Allah. Nah, jadi bisa kita kategorikan nih ada dua jenis muttaqin yang dari ayat 4 dan kelima. Ada dua jenis orang tuh, orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang berbuat baik atau di ayat 4 itu mereka percaya pada hari akhir dan gaib, mereka sholat dan mereka bersedekah atau infak. Jadi ada 3 poin di sini. Golongan orang yang percaya kepada hari akhir, beriman, Islam, Muslim, lalu mereka sholat dan mereka juga infak. Nah, ini nih contohnya adalah orang-orang yang kayak misalnya tukang beca gitu ya, memang jualan bakso gitu. Kenapa? Mereka Muslim, mereka sholat, mereka infak, dan mereka melakukan hal yang baik, membantu orang, sholat, maksudnya pray juga ibadah gitu, ibadah. Nah, ada grup satu lagi nih. Grup satu lagi ini adalah penimba ilmu, yaitu mereka percaya kepada Al-Quran, tadi beriman kepada Al-Quran, dan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya juga. Mereka juga misalnya menilik atau banyak belajar, mengkaji ilmu agama, dan percaya juga kepada hari akhir. Nah, bedanya adalah di sini yang penimba ilmu itu mereka kan mencari ilmu atau seperti kita nih, ikut kajian, belajar agama Islam, banyak dengar tadabur, mempelajari Al-Qur'an gitu ya. Bahkan sekarang mah gampang banget gitu ya, di YouTube banyak gitu. Mau ikutan kelas yuk ngaji juga banyak banget gitu ya untuk kelas-kelas agama Islam gitu. Tapi kalau untuk seperti tadi yang contohnya bapak tukang beca ini, dia udah dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kerja cari nafkah untuk keluarganya. Terus memang jualan gitu, mereka juga udah wah seharian bahkan weekend juga tetap. Tapi sebenarnya gitu Allah bilang bahwa kalian nih sama-sama semua mempunyai peluang menjadi orang yang bertakwa. Dua kategori ini adalah muttaqin. Nah, yang tadi yang mamang beca gitu kan sibuk, nggak punya waktu untuk seperti kita yang bisa nge-YouTube, bisa nyari kajian, punya banyak waktu untuk ini, untuk itu, internet, segala. Nah, maka dari itu mereka kan super sibuk ya, ibaratnya super sibuk dan nggak punya waktu. Nah, kita yang scholars atau yang penimba ilmu ini dengan punya hal-hal yang lux, punya internet, punya waktu luang, punya kesempatan bahkan sekolah tinggi gitu. Kita punya tanggung jawab untuk memfasilitasi orang-orang yang seperti Bapak tukang beca ini, seperti orang-orang yang sibuk tadi untuk apa namanya sharing tentang ilmu kita atau hal-hal yang baik gitu. Jadi kita punya tanggung jawab juga gitu. Enggak hanya kadang orang tuh banyak yang bilang ih lebih lebih tinggi kastanya sih ya. Lebih tinggi levelnya tuh orang-orang yang ulama, ustadz yang belajar agama kayak gini. Tapi di sini di di ayat Al-Baqarah ini justru orang tuh udah punya jalurnya sendiri-sendiri. Keduanya ini dibilang mutaklin. Keduanya. Cuma ada yang pakai jalur menimba ilmu dengan kajian, dengan ilmu agama. Ada dan dia punya privilege untuk mendapatkan itu. Ada yang dengan bekerja, melakukan hal-hal yang baik, membantu orang. Walaupun sibuk mencari nafkah. Gitu. Tapi ini levelnya sama gitu. Jadi kalau lihat orang gitu misalnya pengemis gitu ya atau mohon maaf misalnya orang yang kurang mampu tapi mereka bekerja, mereka tuh sholat, mereka itu sama seperti kita levelnya. Jangan sedikit-sedikit kita menganggap
apa orang yang berilmu itu lebih tinggi, lebih ini, lebih itu. Enggak. Sebenarnya itu sama. Bahkan kita punya tanggung jawab yang lebih kepada mereka. Oke. Nah, di ayat selanjutnya ini menceritakan banyak tentang petunjuk atau huda. Kemarin juga kita bahas ya, huda atau petunjuk itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat ini kan wa ulaika ini muflihun. Ini kan ada apa namanya? Huda mir rabbihim gitu ya. Nah, itu berarti petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kan gini, jadi nanya gitu, bukannya petunjuk itu buat semua orang ya? Buat semua manusia. Itu kan harusnya hudal linnas dong gitu. Karena buat manusia petunjuk ya Al-Qur'an kan buat semua kan, buat semua orang sebenarnya buat buat seluruh manusia gitu. Nah, jadi ini konsepnya. Kalau petunjuk itu atau Al-Qur'an itu memang buat semua orang. Tapi siapa yang bisa mengambil ibrah atau mengambil petunjuk dari apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di Al-Quran, itu cuma orang-orang yang mau menenggelamkan diri, ibaratnya bukan menenggelamkan diri ya, mau menyelam, mau menyelami, mau mentadaburi, mau mempelajari, mau membaca. Kita bisa ngomong ke orang, ini tuh petunjuk hidup loh. Buku ini tuh petunjuk hidup nih. Misalnya kita masuk gitu ke perpustakaan, orang pada baca buku yang lain gitu banyak itu rame-rame. Terus kita datang gitu, ih kalian tahu gak sih ini petunjuk hidup penting banget ini tuh. Kita broadcast gitu ya semua orang. Tapi ada orang yang mengabaikan aja kita, ngelihat kita aja kagak, ya cuma denger doang, apaan sih ini orang. Ada yang datang kepada kita, oh apa itu, buku apa itu, maksudnya gimana, mencari tahu. Terus mempelajari bersama kita. Jadi ada orang-orang yang serius, ada orang yang nggak serius, yang nggak mau, yang nggak nganggep penting gitu. Jadi petunjuk itu memang buat semua orang. Al-Quran ini untuk semua orang. Tapi siapa yang mau mempelajari, siapa yang mau menyelami Al-Quran ini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yaitu orang yang mau mengambil manfaat dari Al-Quran itu sendiri. Itu harus kita sendiri yang mau untuk menyelami. Jadi semua orang tuh punya kesempatan. Tapi siapa yang ngambil kesempatan itu yang bakalan dapet gitu ya. Jadi eh, tadi juga korelasinya kalau semua orang punya kesempatan terus gimana non muslim itu kan ada kata-kata bahwa ada orangnya ada non muslim yang kayak kafaro itu kan yang kufur gitu. Atau disbelievers yang non apa namanya yang tidak beriman. Nah orang-orang yang tidak beriman itu kadang gimana ya mau dakwahin mereka tapi mereka kayaknya susah deh, kayaknya nggak usah deh gitu, kayaknya nggak mungkin deh gimana lah pokoknya kayak ya udahlah non muslimah nggak bakalan percaya juga gitu. Nah mindset ini dulu ada kata-kata di mana kalau misalnya kita lagi marah ya, lagi kesel gitu ya sama eh, kalau yang udah punya pasangan misalnya kalau yang udah punya suami atau apa gitu atau punya pasangan itu kan misalnya marah sama pasangan terus kayak semua cowok emang gitu biasanya gitu kan cowok emang begitu kadang-kadang tuh gitu kan duh kesel banget gitu ya cowok emang nggak paham nggak ngertian gitu. Nah seolah-olah semua cowok seperti itu padahal maksud kita adalah ya sebagian cowok aja sebagian orang aja bukan semuanya. Itu karena kita lagi marah, lagi kesel gitu kan. Nah, di ayat ini juga sama. Tema apa namanya ya? Temanya itu vibes-nya Allah sedang marah kepada kaum kufur, kaum kafir ya non muslim yang keterlaluan banget. Sehingga Allah bilang bahwa
kafaro tadi itu orang-orang yang tidak beriman ini tidak akan mendengar dakwah, tidak akan percaya atau tidak akan beriman. Tapi maksudnya bukan semua non muslim, bukan semua orang, tapi cuma beberapa orang aja. Makanya kalau misalnya kayak kita mikirnya non muslim mah, orang Kristen mah nggak bakalan inilah, nggak bakalan itu, enggak. Tapi sebagian aja. Sedangkan banyak kok mualaf, banyak juga orang-orang yang non muslim itu datang berbondong-bondong juga ke agama Islam. Jadi kadang kita kalau mau lihat mentadaburi Al-Quran itu lihat konteksnya. Kalau cuma baca translatean, kadang em, gimana ya, salah paham gitu. Giliran ada kata-kata gitu, apa eh, orang yang tidak beriman tidak akan mendengarkan bla bla. Oh berarti kalau non muslim tuh nggak akan ngedengerin kalau kita dakwah gitu kan, kalau cuma dari baca translate-nya doang. Tapi ternyata kalau kita lihat tadaburi gitu, dan itu kan ada asbabun nuzulnya, ada cerita historisnya. Oh, historisnya kayak gini. Di zaman Rasulullah itu kaum Quraisy. Nah, terus kayak oh yang dimaksud tuh orang-orang yang seperti itu. Dan tekstual konteksnya juga. Jadi baca Al-Quran itu hanya di translatannya doang. Soalnya kalau lihat di translatannya doang bakalan iya tadi bertanya-tanya, jadi bingung, terus jadi salah paham. Nah, maka dari itu tadi yang dimaksud dengan tadi yang tidak beriman atau kafaro itu, kafir, kafirnya itu, ini ada dua grup gitu. Ada grup yang dari Mekah, ada grup yang dari Madinah. Grup yang dari Mekah ini ya kita kenal lah ya, kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini, aduh keblinger banget ya pokoknya. Mereka tuh memburu Rasulullah, ingin membunuh, terus ya kayaknya jahil banget. Sehingga kita tuh wajar, oh mereka kafir. Oh ya, ya emang hopeless. Percuma dakwahin ke mereka, percuma. Nggak akan dengar gitu. Itu udah jelas lah. Tapi ada kategori selanjutnya nih, orang-orang Madinah. Nah, kemarin kita sempat ngomongin nih orang-orang Madinah itu kan banyak pemuka agama Kristen dan Yahudinya di sana. Dan mereka tuh pinter-pinter. Mereka hebat-hebat. Paham dengan Injil, paham banget dengan Taurat. Dan mereka tuh menginternalisasi. Wow, itu ya. Paham banget dengan eh, kitab-kitab mereka. Tapi tetap aja mereka menjadi musuhnya Rasulullah. Bahkan mereka juga internalisasi ayat Quran saat Rasulullah membawa ayat Al-Quran tuh mereka paham dengan ayat Al-Quran itu. Oh gini, oh iya. Internalisasi juga maksudnya paham dan memang iya ya gitu. Tapi mereka nggak mau. Nah itu dia. Denial. Mereka tetap menjadi um, musuh Rasulullah. Karena kalau kita lihat di sejarah secara sejarah pun, mereka bahkan juga nge-reject agama mereka sendiri. Kan kayak misalnya di uh, Injil yang betulan gitu ya, Injil yang masih asli itu ada ayat-ayat tentang apa gitu. Terus mereka nggak setuju dengan itu, nggak mau, nggak suka atau apa. Mereka nggak lakukan. Bahkan mereka modifikasi. Jadi terhadap agama mereka sendiri itu mereka udah nge-reject, udah menolak beberapa hal di situ. Apalagi ini ada Al-Quran yang tadinya Taurat dan Injil ini ada ngomongin tentang hari akhir, itu aja mereka hilang-hilangin, hapus-hapusin tuh tentang hari akhir gitu kan. Mereka nggak suka gitu. Eh, datanglah Al-Quran ngomongin tentang hari akhir terus. Ibaratnya diomongin lagi, diomongin lagi, diomongin lagi, kan kesel ya merekanya, nggak suka gitu. Ini kenapa Al-Quran malah jadi ngomongin hari akhir, ngomongin yang apa yang kita udah hapus dari Taurat, dari Injil mereka. Akhirnya mereka jadi ya itu, jadi musuh Rasulullah juga gitu ya. Padahal mereka paham. Jadi
musuh itu nggak selalu orang-orang yang bodoh, yang nggak paham dengan agama. Musuh kita gitu, musuh umat muslim itu ada orang-orang yang paham banget sama Islam, tapi menyimpang, dan mereka reject. Nah, kaum Quraisy yang tadi, yang kategori pertama tadi, kaum Quraisy dari Mekah, mereka itu menerima Al-Quran tuh 2/3-nya. Rasulullah menghabiskan banyak waktu, usia, dan bertahun-tahun untuk mendakwahkan kaum Quraisy. Nah, itu nggak mempan-mempan juga. Um, jadi kaum Quraisy ini saking bahilnya gitu, waktu Rasulullah balik dari Madinah mau ke Mekah lagi, yang ada perjanjian Hudaibiyah itu toh, kan mau mau haji ya kan ke Mekah, itu dengan aman, tenang, damai gitu kan, bahkan nggak bawa senjata, nggak pakai alas kaki yang ceritanya itu, wah, masya Allah banget ya. Itu aja mereka mau menuju Mekah, itu orang-orang Mekah mendengar berita ini tuh mau dibunuh di jalan, mau dibunuh, mau dicari. Nah, terus ada berita yang tersebar itu bahwa Utsman itu meninggal atau dibunuh. Wah, kan pengikut Rasulullah yang mau haji ini kan jadi kayak, hah, jadi ini marah gitu kan. Kita siap untuk berperang dengan apa namanya, kaum Quraisy gitu kan. Karena mereka sudah membunuh Utsman. Udah kayak excited gitu ya, udah membara gitu. Tiba-tiba datang Utsman, tuk gitu ya. Terus mereka jadi kalem lagi, mereka jadi tenang lagi. Padahal ini berarti mereka udah siap gitu untuk menyerang Mekah. Di mana di Mekah itu ya kayak dedengkotnya banget Quraisy itu. Bakhil, ibaratnya semua orangnya tuh kayak, soal semua orangnya tuh bener-bener yang jahiliyah semua. Tapi ternyata Allah mencegah 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 perang itu. Kenapa? Karena ada di ayat itu, Allah bilang bahwa ada beberapa muslim, laki-laki maupun perempuan, yang mereka secara rahasia adalah Islam, tapi mereka takut dibunuh, jadi mereka menyembunyikan itu. Jadi bahkan ada beberapa orang muslim nih yang kita bahkan nggak tahu gitu, bahkan Rasulullah aja nggak tahu, ada rahasia gitu bahwa beberapa orang di Mekah itu ada yang muslim tapi mereka nggak come out, tidak menunjukkan identitasnya sebagai muslim, karena kan bakal dibunuh kan di sana itu. Mungkin mereka mereka beribadah bahkan dengan gerakan mata doang, tapi mereka muslim, mereka percaya pada Allah, mereka Islam, dan Allah menurunkan rahmat menyelamatkan mereka. Karena kalau benar-benar diserang dan perang, ya kan meninggal semua gitu. Masya Allah ya. Jadi itu juga memberikan apa namanya, uh, sudut pandang kita bahwa gak semua non muslim itu kafir dibilangnya gitu. Yang termasuk kafaro atau yang dimaksud dengan kafir itu bukan semua non muslim, hanya non muslim yang bener-bener jahat banget, terburuk, yang paling keras kepala. Sedangkan ada non muslim yang berpotensi menjadi muslim atau mualaf. Kadang misalnya ini mualaf kan banyak cerita-ceritanya, dianya mualaf tapi keluarganya belum. Habis itu ada yang ngasih saran, aduh, udahlah kamu nggak usah lah lagi berbakti sama orang tuamu itu. Kan orang tuamu kafir, orang tuamu masih, mereka menyembah menyembah Tuhan yang lain, mereka nggak menyembah Allah, udah kamu nggak usah gitu. Jadi banyak saran-saran yang kayak gitu yang sebenarnya salah. Mualaf atau apa namanya, tetap tetap mualaf itu muslim, dan dia juga punya kewajiban untuk tetap baik kepada keluarganya meskipun keluarganya masih non muslim. Kita aja
tetap harus baik sama non-muslim atau orang-orang lain. Enggak serta-merta langsung kita melabel orang, oh kafir, kafir, oh ini, oh itu. Enggak, ya gitu. Jadi kadang-kadang kita twisted gitu ya, kita berasa ngelihat orang tuh langsung hitam putih. Bahkan kebanyakan sebenarnya mu'alaf itu, Masya Allah, waktu masuk Islam, lebih-lebih perjuangannya itu daripada kita, ya kan? Oke, nextnya itu di ayat ketujuh, khatamallah dibuka dengan kata-kata khatamullah. Khatam ini kalau misalnya kita khatam Al-Quran berarti kan selesai satu Al-Quran maksudnya gitu kan. Nah, khatam di bahasa Arab lainnya itu juga ada taba. Taba tuh maksudnya kayak misalnya ngisi tumbler nih, ngisi air ke tumbler. Terus udah sampai atas gitu, udah sampai lehernya tumbler tuh udah penuh gitu ya, penuh banget, baru kita tutup. Nah, itu namanya taba. Jadi sudah sepenuhnya terisi, baru kita tutup tabak. Tapi khatam itu seal atau penutup. Jadi penutupnya nih. Nah, penutup dari sebuah kontainer atau sebuah sesuatu lah itu khatam juga tuh. Tapi nggak harus penuh gitu. Jadi dia sudah ditutup, udah cukup ibaratnya gitu. Ini kamu mau ngisi, aku mau isi air dong di tumblerku, terus baru keisi setengah, udah cukup cukup, makasih ya, terus kita tutup tumbler kita. Maksudnya udah cukup walaupun belum full, tapi sudah cukup, sudah selesai. Itu khatam. Jadi cuma di cover aja, ditutup, atau biasanya tuh di apa namanya seal on ring gitu kan, kadang-kadang di perangko, nah di surat, nah itu kayak deal, deal ya, udah ya, kelar ya, deal. Nah deal kayak gitu tuh. Nah penutup ini tadi di ayat 7 itu kata Allah ala qulubihim. Nah di sini ada qulub gitu ya, di hati dan sam'ihim. Jadi maksudnya Allah mengatakan bahwa Allah menutup hati, pendengaran, dan mata orang-orang kafir itu, orang-orang yang tadi yang keterlaluan itu. Jadi ditutup hatinya, tertutup hatinya. Karena mereka tuh kan keras kepala banget. Itu karena keras kepalanya mereka sendiri, akhirnya Allah menutup. Udah cukup deh, udah cukup Rasulullah, udah cukup. Tidak usah mendawakan mereka lagi, karena mereka sudah kututup hatinya, sudah ditutup pendengarannya dan pelihatannya semuanya, sehingga tidak akan masuk lagi. Karena mereka saking keras kepalanya, sudah kamu dakwahkan, tapi nggak berhasil juga, dan memang keterlaluan banget. Gitu. Mereka ini keterlaluan banget, yang kaum Quraisy ini, jadi ditutup oleh Allah. Selesai. Dan itu karena mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri. Ibrohnya buat kita gitu. Kadang kalau kita tidak melatih hati kita untuk peka, untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu melakukan hal yang baik, untuk sholat terus-menerus istiqomah, untuk dengar kajian terus, untuk menguatkan hati kita, lama-lama akan ada dampaknya. Lama-lama Allah akan mengizinkan hati kita itu untuk tertutup. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita sebenarnya yang bikin diri kita sendiri tuh nggak peka, nggak bisa nangis saat mendengarkan Al-Quran dilantunkan, biasa aja. Atau denger kajian semua orang tuh kayak, aduh kayak terharu bahwa, terus kita kayak, hah kenapa sih nih orang-orang? Atau misalnya ada orang bertemu dengan keluarganya tuh kayak pertemuan yang mengharukan, Masya Allah. Tapi kita tuh kayak ketemu orang tua kayak biasa be aja. Itu hati kita tuh. Jangan-jangan hati kita tuh tertutup.
kita yang melakukan itu sendiri. Itu konsekuensi karena kita tidak melatih untuk peka, untuk mendekatkan terus-menerus kepada Allah. Nah, jadi ditutup hati ini, nah itu ada beberapa kan, hati itu tempatnya cinta, kasih sayang. Kalau kita sudah nggak bisa menyayangi apa yang seharusnya kita sayangi, seharusnya kita menyayangi Allah, mencintai Rasul, menyukai Al-Quran, mencintai keluarga kita. Kalau kita malah membenci, kalau kita malah nggak suka dengan teman kita yang lain yang lebih baik, atau kita males banget buat baca Quran, wah, jangan-jangan rasa cinta di hati kita itu terkikis. Udah susah kita untuk mencintai suatu hal yang baik. Padahal fitrahnya adalah kita harusnya tuh suka dengan hal-hal yang baik. Terus hati juga tempatnya mercy atau rahmat dengan hal-hal yang kasih sayang. Kenapa orang tuh bisa tega banget? Kok tega banget sih dia ngelakuin itu ke anaknya sendiri loh? Jahat banget, segitunya banget. Itu berarti di hatinya itu gak ada lagi rahmah, tertutup rahmah itu. Dia ngerasa kayak nggak salah nih, biasa aja. Bahkan ini suatu yang ya bagus nih, proud gitu ya, kayak bangga. Atau ada perasaan guilt juga ada di hati itu, perasaan bersalah kalau ngelakuin satu yang salah, bohong, atau ngelakuin apa, kita ada perasaan bersalah nggak? Atau malah bangga dengan itu? Atau malah biasa aja? Ya udah sih, cuma bilang, atau yang kayak kayak hal-hal remeh gitu, OTW, gitu. Padahal mah baru masih mandi, dan kita merasa biasa aja. Justru itu menunjukkan hati kita itu tidak perasaan bersalahnya itu enggak, hati kita kurang bersih, nggak ada perasaan bersalah akan hal-hal yang seperti itu, mau besar ataupun kecil. Terus ada responsibility, rasa tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab ke keluarga, ke tetangga kita. Kalau kita setel lagu keras-keras gitu kan, ngeganggu tetangga kita, terus kayak oh udahlah bodo amat gitu. Nah, itu berarti sense of responsibility-nya. Waduh, aku nih kayak gini. Dan suka sering banget. Terus ada juga gratitude atau rasa syukur. Bersyukur kepada nikmat-nikmatnya Allah. Nah, kalau susah untuk bersyukur, jadinya tuh merasa semua hal itu karena usaha kita sendiri. Oh, gue masuk universitas ini karena gue belajar. Oh, aku dapat uang ya karena aku kerja. Nah, itu kurang rasa syukur itu. Di dalam hati kita berarti nggak ada rasa terima kasih tuh pada Allah. Nah, di hati juga ada rasa takut, tempatnya takut. Kalau kita takut sama neraka, takut sama Allah, kita merasa banget gitu ya, diliatin, diawasi, kita bakal eh, takut untuk ngelakuin apa-apa. Kalau ngelakuin yang salah dikit, yang maksiat dikit, waduh. Tapi kalau misalnya biasa aja, B aja gitu ya, aduh, aku nyantai-nyantai aja begini, berarti rasa takut kita tuh. Nah, terus shame ini juga ya, kalau yang zaman sekarang, generasi Z, Gen Z ini shame. Ya, kalau joget-joget di TikTok nggak ada rasa malu, malah seneng, malah suka, malah bangga. Nah, itu berarti rasa malunya dalam diri. Atau menutup aurat, gitu ya. Banyak juga orang yang vulgar-vulgar, ngomong kata-kata kasar, ngomong apa. Itu dianggap keren. Padahal itu berarti di hatinya sudah nggak ada rasa malu. Dan yang paling penting juga dignity atau respect. Kita respect sama ustazah kita respect dengan guru kita, dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Kita respect nggak? Itu ada letaknya di hati.
Nah, jadi tadi ditutup oleh Allah hati mereka, tempat banyak hal tadi tuh, responsibility, terus rasa malu, rasa ini semua itu kan tempatnya di hati dan itu udah ditutup oleh Allah. Selain itu apalagi yang ditutup? Penglihatan atau mata mereka ditutup. Padahal mereka sebenarnya udah buta sih. Kalau orang buta kan kayak nggak ngaruh juga mau ditutup lagi matanya pakai apa shawl atau pakai apa tuh udah kayak nggak ngaruh lagi juga. Tapi Allah eh, di sini menegaskan bahwa mereka itu menolak untuk melihat kebenaran. Tahu sih, iya iya sih, emang harus pakai jilbab, harus pakai hijab, harus pakai ini, pakai itu, pakai baju yang jangan longgar. Tapi kan sekolah aku tuh masih nggak boleh, terus agak diliatin orang. Tapi kan aku nggak punya baju, tapi kan gini, tapi kan gitu. Nah, jadi tahu tapi menolak, nggak mau. Nah, jadi mereka akan ya melihat apa adanya di dunia ini, tapi petunjuk di dunia ini mereka nggak bisa lihat. Sebenarnya tuh misalnya pohon, itu ada ayat di dalamnya. Rumah atau buku, laptop, itu ada ayat-ayat di sekeliling kita. Tapi yang bisa melihat itu hanya orang-orang yang mutakin. Sedangkan orang yang udah dibutakan, ya mereka nggak lihat petunjuk apa-apa dari apapun. Makanan kita dapat terus bersyukur, terus kita alhamdulillah pada Allah. Tapi orang yang biasa ngelihat ya udah makanan, ya gue beli, udah selesai, ini makan selesai. Gitu. Jadi mereka tuh tertutupi penglihatannya dan tertutupi juga pendengarannya. Bahkan kalau ngedengerin yang baik-baik, nggak suka. Jangan deh, ngapain sih ini ceramahin gue, ya lu belajar belajar aja sendiri gitu, nggak usah sok tahu, nggak usah ini. Jangan deh, jangan ceritain dulu tentang riba deh, jangan deh, aku kan masih mau invest, masih mau saham gini ya, tau lah gitu, ntar aja deh, jangan jangan ini deh gitu. Jadi kayak orang tuh nggak mau mendengar sesuatu yang buat mereka tuh terganggu. Gak usah deh ngomong-ngomongin tentang itu. Gak usah ngomong-ngomongin agama deh. Gak usah bawa-bawa agama. Gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang. Nah, kalau di ayat tadi ya, ayat itu, kalau teman-teman tilik lagi ya, ada bentuk jamak, ada bentuk singular. Apa sih namanya? Bentuk single. Jamak sama apa sih namanya ya? Kalau bahasa Indonesia aja. Singular, plural. Ya itulah. Nah, bentuk jamak itu kan berarti kayak misalnya hearts tadi, kolb itu kan, kulbu. Jadi hati, banyak hati, ya, banyak hati ya jadinya. Maksudnya bentuk jamaknya gitu. Bentuk jamak hati di ayat ini. Terus mata juga, mata-mata mereka ibaratnya gitu. Matanya banyak gitu ya, jadi jamak. Tapi yang apa namanya, yang uniknya adalah untuk pendengaran itu cuma singular bentuknya di bahasa Arab ini. Jadi pendengaran mereka ditutup itu satu bentuknya singular, bentuk bentuk single, bukan bentuk jamak. Cuma ini doang yang bentuknya single. Yang lain-lain ya kayak hati, terus mata itu bentuknya jamak. Nah, kenapa tuh kayak begitu? Jadi gini, kalau misalnya kita mendengar kayak gini nih, aku ngomong, terus teman-teman denger dari handphone, ada yang dengar dari laptop, ada yang dengernya dari sebelah kiri, sebelah kanan, atau gitu ya. Tapi yang didengar apa namanya? Yang didengar kontennya satu nih, gitu. Jadi mau didengar dari jauh, dari dekat, dari kanan, dari kiri, dari handphone, dari laptop, yang didengar itu satu ini, ya kan? Cuma cuma satu ini, informasinya emang ini. Nah, tapi kalau melihat sesuatu, orang bisa menginterpretasikan berbeda. Orang bisa melihat dari kanan, bisa melihat dari kiri, dari belakang, itu beda orang, beda interpretasi mereka. Atau bahkan beda masuk ke dalam hati mereka.
hatinya ini banyak, maksudnya gimana? Pemahaman apa misalnya gini, aku ceritain tentang oh iya tentang ada non muslim terus kayak gini mualaf atau apa. Mungkin buat teman-teman ada satu hal yang itu ngena banget. Waduh, ini kok jelek nih ke aku gitu. Ada satu hal nih. Tapi buat orang lain ada yang ngejelek tapi beda. Beda 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 ayat gitu ya atau beda hal yang lain. Jadi buat mereka tuh interpretasinya beda-beda dan beda masuk ke hati kita. Tapi kalau apa yang kita dengar itu cuma satu, unify jadi. Nah, apa yang kita lihat itu bisa berbeda, apa yang kita masukkan ke dalam hati kita juga bisa berbeda, tapi apa yang kita dengar, makanya sami'na wa atokna, kamu dengar, kamu taati. Karena apa yang kamu dengar itu benar-benar apa informasi yang kamu dengar tidak mungkin berbeda dengan orang lain. Pasti itu juga yang orang lain dengar, itu juga yang siapapun dengar, yang Rasulullah dengar dari Allah itu, yang kita dengar dari Al-Quran itu, yang teman kita dengar juga, yang orang tua kita dengar juga itu sama. Yang kita dengar itu sama ayat Al-Quran itu. Nah, di sini juga apa namanya tadi Allah menegaskan kalau ada azab atau hukuman yang sangat besar untuk mereka. Nah kan tadi tuh mereka tuh tergolong jenis orang-orang yang tadi yang ada dua kategori itu kan, orang Makkah dan Madinah. Terus mereka benar-benar keras kepala banget gitu, sampai aduh didawain nggak bisa. Akhirnya ditutuplah hati dan penglihatan dan pendengaran mereka. Dan mereka diberikan azab yang besar. Sebenarnya Allah tuh nggak suka mengazab. Allah nggak suka menghukum. Buat apa? Nggak ada manfaatnya. Justru Allah tuh ingin memberikan rahmat, kasih sayangnya. Bahkan pernah nggak sih teman-teman misalnya nih, uh, uh, bukan maksiat ya, misalnya berdosa atau lupa ngelakuin sesuatu atau gimana. Besoknya tetap kan dikasih rezeki, tetap dikasih kehidupan, nggak tiba kesamber petir gitu. Karena Allah tuh seneng banget memberikan rahmat. Nggak suka sebenarnya menghukum. Nggak suka. Cuma, nih orang-orang ini, yang kafir ini, sudah keblinger, udah keterlaluan banget. Sehingga harus diberikan punishment. Mereka tuh udah dikasih kesempatan banyak. Udah dikasih kesempatan untuk menyucikan hati mereka, untuk membersihkan telinga, ya, maksudnya membersihkan pendengaran mereka gitu ya, penglihatan mereka, bahkan ketemu sama Rasulullah langsung, coba ketemu lihat Rasulullah langsung, tapi mereka tetap juga tidak beriman, tetap memerangi Rasulullah, jadi udah keterlaluan banget. Ini jenis orang yang tadi bisa dibilang kafir itu yang keterlaluan banget gitu ya, yang stubborn, keras kepala, sehingga mereka dijatuhi azab oleh Allah. Oke, segitu dari aku. Insya Allah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sisa waktunya masih banyak. Insya Allah bisa kita pakai buat tanya jawab. Oke, aku balikin ke Mbak E. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya ya Kak, semisal Super Friends yang ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing, boleh di sini untuk open mic ataupun di kolom chat komentar.